Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Paulina Waridani dengan ISPU 2018-080. Di sini saya akan melakukan simulasi praktikum patologi klinik blok 19 dengan 4 hal yang saya akan lakukan. Yang pertama adalah fungsi kapiler, lalu fungsi vena, hitung trombosit, dan juga retraksi bekuan. Baik, sebelum kita melakukan simulasi ini, kita cuci tangan dulu 6 langkah WHO, kemudian kita gunakan alat pelindung diri berupa masker dan juga sarung tangan. Kita mulai ya. Selamat pagi Pak. Di sini saya akan melakukan fungsi kapiler dan juga fungsi vena untuk keperluan medis. Apakah Bapak bersedia? Sedia ya Pak. Baik, kita mulai dengan fungsi kapiler dulu ya Pak. Untuk fungsi kapiler itu kita gunakan jari kedua, ketiga, keempat. Kemudian kita lihat untuk syaratnya itu vaskularisasinya harus baik dan juga tidak terdapat adanya luka. Kita pilih jari yang kita mau lakukan fungsi kapiler, kemudian kita pijat dulu. Kalau sudah, kita asepsis menggunakan alkohol swab 70%. Kita tunggu dulu sampai kering, kemudian kita siapkan lansetnya. Lansetnya itu yang pipih dan juga untuk 1 kali pakai. Kita masukkan ke alat untuk bantu menusuknya. Kalau misalnya sudah kering, kita tusuk. Oke. Lalu untuk darah yang pertama kali keluar, itu kita hapus dulu menggunakan kapas kering. Selanjutnya untuk darah yang kemudian keluar baru kita ambil. Oke, baik, sudah selesai ya Pak. Kemudian kita lakukan fungsi vena. Untuk fungsi vena kita letakkan tangan pasien dengan posisi yang nyaman, senyaman mungkin. Kemudian kita lihat venanya. Kalau misalnya tidak terlihat, kita bisa minta pasien untuk bantu mengepalkan. Oke, sudah ya Pak. Lalu kita pasangkan turniketnya. Kita pasangkan turniketnya di atas fossa kubiti. Selanjutnya kita asepsis menggunakan alkohol swab 70% dengan cara memutar ke arah medial. Setelah itu kita siapkan squid dan bilang ke pasien kalau squid ini baru ya Pak. Ini squidnya baru ya Pak. Oke, selanjutnya kita buka squidnya, lalu kita letakkan sekitar setengah cm atau 0,5 cm dari vena yang akan kita tusuk. Relax ya. Lalu kemudian nanti saat kita menusuknya, bagaimana kita tahu posisinya benar atau tidak? Nanti kita akan merasa seperti menembus kertas dan juga masuk ke ruangan yang kosong, atau nanti akan ada darah yang masuk ke bagian dari tabung squid ini. Oke, kita tusuk dengan posisi itu 30 derajat. Kalau sudah kita tusuk, kita ganti posisi dengan tangan kiri memegang squidnya, lalu tangan kanan menariknya. Oke, lalu kita tarik secukupnya. Oke, baik. Sudah, lalu nanti kita tutup lagi squidnya dan kita simpan di tabung penyimpanan. Kalau sudah, kita lepaskan turniketnya. Oke, baik. Sudah selesai ya Pak, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya kita lakukan untuk hitung trombosit. Kita siapkan dulu tabung darah yang berisi darah EDTA dan juga amonium oksalat 1%. Kita ambil juga pipetomanya. Kita ambil pipetoma eritrosit yang ciri khasnya itu dia memiliki skala 0,5, 1, dan 101. Dia juga memiliki biji berwarna merah. Kita ambil pipetoma, kita ambil juga sempit dan juga selangnya untuk membantu mengambil darah dan juga amonium oksalatnya. Pertama, kita harus bilas dulu pipetomanya menggunakan amonium oksalat 1%. Kemudian kita lap menggunakan tisu. Lalu kita ambil darahnya, darah EDTA-nya sampai batas 0,5. Kita ambil secara perlahan. Selanjutnya kita lap lagi dari bagian atas ke bawah, lalu kita ambil lagi amonium oksalatnya sampai batas 101. Kemudian kalau sudah, kita lepaskan selang dan juga sempritnya. Lalu kita aduk. Lalu kita buang sedikit saja, sekitar 2-3 tetes. Baik, kalau sudah,
kita siapkan kamar hitungnya. Kita siapkan kamar hitung dan juga penutupnya, lalu kita bersihkan. Kalau sudah, untuk kamar hitungnya kita lihat di bawah mikroskop dulu. Kita lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Oke. Untuk melihat posisi kamar hitungnya, lalu kita masukkan darah yang sudah kita siapkan dari pipetoma tadi. Kita masukkan ke kamar hitungnya. Kita masukkan dengan kita meneteskannya sedikit saja pada bagian pinggirnya, dan kita biarkan supaya dia bisa melebar. Oke. Jangan teteskan terlalu banyak agar ketinggiannya itu tidak lebih dari 0,1. Selanjutnya kita lihat di mikroskop. Karena ini sediaannya basah, maka kondensornya akan kita turunkan, lalu diafragmanya kita tutup. Untuk hitung trombosit ini, kita akan melihat bisa menggunakan satu bidang besar di tengah atau 5 bidang sedang di tengah. Yang pertama, kita lihat dulu satu bidang besar di tengahnya dengan pembesaran 10 kali. Kalau sudah dapat satu bidang besarnya, kita lihat lagi 5 bidang sedangnya dengan pembesaran 40 kali. Nanti di sini kita akan tunggu dulu sampai sediaannya ini stabil supaya trombositnya tidak melayang-layang. Kalau sudah kita tunggu beberapa saat, kita lihat lagi trombositnya. Dengan ciri trombosit itu ukurannya kecil, lalu dia gelap agak kehijauan. Di sini jumlah trombositnya adalah 10. Oke, baik, selanjutnya kita hitung. Untuk luasnya itu adalah luas kamar hitung itu adalah 0,2 mm kuadrat. Kemudian untuk volumenya itu adalah 0,02 mm kubik. Lalu kita masukkan ke rumus faktor, di mana faktor itu adalah 1 per volume dikali pengenceran. Tadi pengencerannya itu adalah 200 kali. Jadi faktornya itu adalah 10.000. Kemudian kita masukkan ke jumlah trombosit. Jumlah trombosit itu adalah faktor itu dikali dengan jumlah sel yang kita lihat tadi, yaitu 10. Jadi 10 kali 10.000 adalah 100.000 sel. Yang berarti interpretasinya ini pasien ini mengalami trombositopenia. Selanjutnya untuk retraksi bekuan, kita ambil darah dulu menggunakan semprit, lalu kita masukkan ke tabung sentrifusnya. Kita usahakan untuk tabung sentrifusnya ini terbuat dari bahan plastik karena trombosit itu sangat mudah menempel di bahan yang kaca. Kita masukin darahnya sebanyak 5 cc. Kemudian kita masukkan tanpa pemberian antikoagulan. Jadi kita diamkan selama 2-3 jam sampai darahnya itu membeku. Kita masukkan juga tusukan dan kita diamkan selama 2-3 jam. Kita tunggu dia membeku. Kalau misalnya sudah sampai waktunya dan sudah membeku, kita ambil dan kita lihat darahnya. Kita lihat konsistensi dari bekuan darahnya, apakah dia kenyal atau rapuh. Kalau misalnya kenyal, dia akan melengket di tusukan dan juga dia tidak hancur. Sedangkan kalau misalnya dia rapuh, dia akan hancur dan tidak akan menempel di tusukan. Kalau sudah, kita di sini untuk konsistensinya itu adalah kenyal. Kita letakkan darah bekuannya tadi di tabung sentrifus lain, lalu sisanya ini kita masukkan ke alat sentrifus. Lalu ini harus dalam posisi stabil, jadi kita masukkan juga tabung sentrifus yang lain. Kalau sudah, kita ambil lagi, lalu kita nilai. Di sini sisanya ada 3 cc, tapi 1 cc di bawahnya itu terdiri dari bekuan darah, berarti serumnya hanya ada 2 cc. Lalu untuk total serumnya ini berapa persen, kita masukkan ke rumus, yakni jumlah serum yang ada yaitu 2 cc per jumlah darah yang kita masukkan tadi, yakni 5 cc dikali 100%. Jadi totalnya adalah 40%. Jadi serumnya adalah 40%. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan selamat pagi.